materinya. Baik, syukron. Kedengaran suara saya? Jelas ya? Jelas insya Allah, Ustaz. Jelas ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa. Allahumma ya muallima Adam allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Terima kasih kepada Ustadz Ruby yang telah mempersilahkan waktu untuk saya menyampaikan materi hari ini dengan tema keadilan atau nilai keadilan sosial perspektif konsep waris Islam. Sebagaimana yang telah disampaikan di awal tadi, bahwa sebagai umat Islam kita punya keprihatinan. Karena meskipun faraid atau ilmu al-mawaris ini adalah ilmu yang wajib diamalkan, tetapi kenyataannya tidak banyak yang tahu. Kalaupun tahu, belum tentu mengamalkan. Sehingga atas dasar itu, kita ingin memahamkan kepada masyarakat Islam bahwa di dalam syariat Islam itu ada satu hukum yang namanya faraid, dan ini wajib dipelajari. Baik, kita mulai mungkin ya, sebelum masuk ke pembahasan inti tentang nilai keadilan sosial dalam konsep waris Islam, kita mulai sebagai mukadimah adalah ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Di situ Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin atau hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Kemudian setelah itu ternyata Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita semua, memilih manusia dari sekian makhluk sebagai khalifah di muka bumi ini. Tentu saja ketika Allah menjadikan manusia itu khalifah, maka Allah juga memberikan bekal kepada manusia. Baik bekal yang sifatnya materi atau bekal yang sifatnya adalah non-materi. Ya. Jadi sekali lagi, ketika Allah menciptakan atau menugaskan manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka Allah juga memberikan bekal supaya manusia tersebut bisa melaksanakan tugas kekhalifahannya dengan baik. Bekalnya apa? Bekalnya ada yang bersifat materi dan ada yang bersifat non-materi. Yang bersifat materi contohnya adalah sumber daya alam yang ada di seluruh bumi ini. Seluruh binatang, hewan, tumbuhan, kemudian sumber daya mineral yang terkandung dalam bumi, itu semua adalah bekal-bekal yang boleh dikelola dan kemudian diakses oleh manusia sebagai bekal dia untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Nah, tapi tentu saja seluruh sumber daya alam yang tadi kita sebutkan,
meskipun boleh diakses atau boleh dikelola, tetapi harus memenuhi hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Artinya kita boleh mengelola semua sumber daya alam tadi, tetapi dengan cara yang dilegalkan oleh syariat Islam, supaya tidak terjadi yang namanya perselisihan, persengketaan ketika memperoleh harta atau sumber daya alam tadi, begitupun tidak terjadi penyimpangan ketika kita ingin membelanjakan harta yang telah kita peroleh tadi. Itu tujuannya. Nah, di antara sekian banyak hukum-hukum Allah, itu salah satunya adalah hukum faraid. Ya, di mana hukum faraid ini adalah hukum yang membahas tentang tata cara bagaimana cara melakukan perpindahan kepemilikan harta dari mayit ke ahli warisnya. Jadi ini adalah definisi ilmu waris secara umum ya. Jadi ilmu waris secara umum itu adalah cara untuk membagikan atau memindah kepemilikan harta dari mayit orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Itu adalah definisi dari ilmu faraid atau ilmu al-mawaris. Ya, bisa kita sebut ilmu faraid, bisa kita sebut ilmu waris, ya. Nah, sekarang urgensinya apa? Kenapa kita harus belajar ilmu faraid atau kenapa kita harus belajar ilmu waris? Itu apa alasannya? Nah, ilmu waris merupakan ilmu yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan pembagian harta. Karena itu, orang yang mempelajarinya mempunyai kedudukan tinggi dan mendapatkan pahala yang besar. Jadi, ketika kita sebagai umat Islam kemudian mempelajari ilmu ini, maka kita akan mendapatkan keutamaan. Kita akan mendapatkan pahala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'allamu al-fara'id wa'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati." Jadi ta'allamu al-fara'id, pelajarilah ilmu faraid. Wa'allimuha, kemudian ajarkanlah ilmu tersebut. Fa innahu nisful ilmi, karena sesungguhnya ilmu faraid itu adalah setengah dari ilmu. Wa huwa yunsa, dan ia akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan ilmu faraid adalah ilmu yang akan pertama kali dicabut di antara ilmu-ilmu yang lain pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah dalil dari hadis bahwa ketika umat Islam mempelajari ilmu ini, maka dia akan mendapatkan keutamaan dan pahala yang besar karena manfaatnya yang begitu luas. Ya, meskipun menurut beberapa ulama hadis ini dianggap muttarib, ya, muttaribun hadis, wa fihi iskal, dalam sanadnya terdapat masalah. Toh demikian, hadis ini adalah hadis yang populer, yang masyhur, banyak kita dengar, dan mungkin banyak disampaikan oleh para asatidah yang lain. Kemudian meskipun dianggap lemah dari segi sanadnya, matannya tidak demikian. Karena kalau kita lihat isi matan hadisnya, itu sesuai dengan konteks dan fakta realita zaman sekarang. Sekarang kalau kita mau menghitung jumlah seluruh muslimin di dunia, itu sangat banyak sekali ya, miliaran. Sekitar 2 miliar kurang lebih. Nah, dari sekian banyak umat muslim yang hidup saat ini, berapa persen kira-kira yang kemudian mengamalkan
ilmu faraid? Maka mungkin jawabannya adalah di bawah 50%. Ini mendadakan bahwa ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali dilupakan dan yang akan pertama kali dicabut ketika dari umat Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya mengapa kita harus belajar ilmu faraid. Slide selanjutnya. Nah, sekarang kalau tadi urgensinya, kenapa belajar ilmu waris itu penting, sekarang dalilnya. Dalil bahwa ilmu faraid itu ada dan salah satu syariat yang telah ditetapkan Allah di dalam agama Islam. Pertama adalah dalil Al-Quran. Ini dalilnya sangat panjang ya, karena merupakan rangkaian surat An-Nisa dari ayat 7 sampai ayat 14. Jadi ini surat An-Nisa ayat 7 sampai 14 ini kesemuanya membahas tentang warisan, kemudian kesemuanya membahas tentang pentingnya ilmu faraid, kemudian nanti disebutkan tata caranya, hukumnya seperti apa, ya. Ini tidak kita baca sekarang karena nanti insya Allah akan kita jelaskan sedikit lebih rinci satu persatu pada nilai keadilan sosial nanti, insya Allah. Sekarang dalil hadis. Dalil hadis dari Abu Umamah yang pertama, ala innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris fala wasiyata liwarisin. Ini adalah dalil pertama ya. Ini hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang melaksanakan haji wada ya, haji terakhir beliau. Kemudian di khutbah ketika haji wada itu beliau menyampaikan salah satunya adalah ini. Ala innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap penerimanya. Fala wasiyata liwaris, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Begitu juga dengan hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Al-hiku al-fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Ya. Berikanlah bagian warisan kepada ahlinya. Artinya kita dituntut, diminta secara syara' ya, oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan bagian warisan kepada ahlinya, kepada orang yang memang berhak menerima warisan tersebut. Bukan asal-asalan, bukan karena sungkan, bukan membagi atau memberikan karena keterpaksaan dan alasan-alasan yang lain, tetapi harus sesuai porsinya, karena Allah telah menetapkan siapa saja ahli waris itu dan siapa saja yang berhak menerima menerima harta warisan tersebut. Kemudian dalil ijma, ya, ini juga adalah salah satu dalil bahwa ilmu faraid itu adalah ilmu yang harus dipelajari. Seluruh ulama ya, bersepakat bahwa mempelajari ilmu waris termasuk kewajiban sosial. Artinya fardu kifayah ya. Fardu kifayah itu kewajiban sosial, artinya tidak semua individu muslim dituntut untuk belajar, tidak. Tetapi seharusnya dalam setiap masyarakat itu wajib harus ada yang belajar ilmu ini. Kenapa? Karena nanti kalau terjadi perselisihan di antara umat Islam terkait masalah warisan, maka orang yang belajar ini adalah orang yang bisa memberikan solusi. Adalah orang yang dicari karena jawabannya adalah yang ditunggu oleh umat Islam yang sedang bertikai tadi. Dia harus bisa menjadi atau memberikan problem solving ya, memberikan solusi supaya umat ini tidak berlarut-larut di dalam perpecahan, khususnya di dalam masalah warisan ya. Adapun membagikan harta sesuai syariat adalah fardu ain. Jadi ini bedanya ya. Mempelajari ilmu waris itu fardu kifayah,
Jadi belajar ilmu faraid itu fardu kifayah. Tetapi membagikan harta sesuai syariat itu fardu ain. Jadi kalau ada umat Islam, ada seorang muslim yang meninggal, kemudian ahli warisnya semuanya adalah muslim, maka wajib bagi seluruh ahli waris ini membagi harta warisan tersebut sesuai dengan konsep Islam. Karena ini hukumnya adalah fardu ain. Bagaimana kalau dia tidak tahu? Nah, kalau tidak tahu, silakan bertanya kepada yang tahu ilmu ini. Selanjutnya, next. Nah, sekarang sejarah singkat kewarisan Islam. Bagaimana pertama kali konsep waris dalam Islam itu muncul. Ya. Nah, ketika kita membicarakan sejarah, maka kita harus mundur sedikit ya. Di zaman di mana Islam itu belum, atau syariat Islam itu belum muncul. Islam itu belum datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum diutus sebagai nabi, sebagai rasul. Nah, sehingga perlu kita pahami bahwa di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, itu sistem pembagian harta warisan itu sudah ada. Jadi membagi harta warisan sebelum Islam itu sudah ada. Jadi bukan Islam yang pertama kali menawarkan konsep atau cara membagikan warisan. Karena sebelum Islam datang pun masyarakat jahiliyah itu sudah biasa membagikan harta warisan. Nah, hanya saja tata caranya itu berbeda dengan konsep Islam. Kenapa demikian? Karena sistem pembagian yang dipakai oleh masyarakat Arab itu adalah sistem yang berdasarkan adat istiadat dan tradisi. Jadi masyarakat jahiliyah, masyarakat Arab jahiliyah itu menggunakan adat istiadat dan tradisi di dalam membagikan harta warisan. Nah, ini kentara sekali dari tradisi mereka. Di antara tradisi mereka ketika membagikan harta warisan adalah yang pertama, hak waris itu tidak diberikan kepada anak-anak yang belum dewasa. Jadi orang Arab di masa jahiliyah itu tidak memberikan warisan kepada anak-anak. Begitu juga orang Arab pada masa jahiliyah tidak memberikan harta warisan kepada perempuan, kepada kaum perempuan. Jadi anak-anak dan kaum perempuan itu tidak mendapatkan harta warisan. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa anak-anak dan kaum perempuan ini itu tidak punya jasa apa-apa di dalam keluarga. Mereka tidak bisa berperang. Kemudian ketika memberikan pendapat itu selalu ditolak. Bahkan mereka tidak pernah diajak untuk bermusyawarah. Kemudian tidak bisa mengalahkan musuh. Jadi karena anak-anak dan perempuan ini tidak bisa mengalahkan musuh, tidak bisa memanggul senjata, tidak bisa berperang, tidak bisa memenangkan peperangan, karena mereka adalah kaum yang lemah, yang justru harus dilindungi. Karena alasan itulah maka dalam tradisi jahiliyah itu anak-anak dan perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Ini tradisi mereka. Kemudian tradisi yang kedua di zaman jahiliyah itu adalah perjanjian untuk saling mewarisi atas nama persahabatan. Jadi ada sumpah setia antar teman, antar sahabat untuk saling mewarisi harta satu sama lain. Dan menariknya ya, ini adalah atau hal semacam ini lebih diutamakan daripada hubungan nasab atau hubungan darah. Sehingga kalau ada dua orang di masa jahiliyah yang melakukan perjanjian supaya ketika nanti mereka meninggal bisa mewarisi harta satu sama lain, maka itu lebih diutamakan daripada
anak-anak mereka, istri-istri mereka yang punya hubungan nasab dengan mereka sendiri. Sehingga anak-anaknya tidak diberikan harta warisan, kemudian istrinya juga tidak diberikan harta warisan, tetapi lebih memilih temannya atau sahabatnya yang dari awal tadi sudah melakukan perjanjian. Ini tradisi mereka. Kemudian tradisi yang ketiga adalah kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung. Ini juga sering terjadi di masa jahiliyah karena masyarakat jahiliyah itu sering melakukan yang namanya tabani. Ya. Tabani ini istilah Arab. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita adalah adopsi. Ya. Jadi masyarakat jahiliyah itu sering sekali melakukan atau mengadopsi anak. Sering mengangkat anak. Nah, kedudukan anak angkat, ya, jadi anak yang dijadikan anak angkat, diadopsi ini, kedudukannya itu sama dengan anak kandung. Sehingga ketika orang ini meninggal, maka yang mendapatkan warisan tidak hanya anak kandungnya, tetapi anak angkatnya. Karena dianggap setara, mereka dianggap sama. Inilah 3 tradisi di masa jahiliyah ya terkait dengan sistem pembagian warisan. Adapun di dalam Islam, ya, setelah Islam datang, kemudian beberapa tradisi ini dihapus atau digugurkan oleh Islam. Ya. Kita bisa baca, sementara dalam syariat Islam, hak waris untuk keturunan tidak hanya kepada anak laki-laki yang sudah dewasa, tapi juga untuk anak-anak yang masih kecil, bahkan kepada anak perempuan. Dan jika tidak diberikan, maka hal tersebut adalah suatu kezaliman. Ini tentu suatu kezaliman. Bagaimana mungkin anak-anak perempuannya, istri-istrinya, ya janda-janda yang ditinggal suaminya tadi tidak mendapatkan bagian warisan. Kemudian mereka bagaimana untuk melangsungkan kehidupannya? Bagaimana mereka menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya kalau tidak mendapatkan warisan dari suaminya atau dari ayahnya yang meninggal? Dan ini tentu sebuah kezaliman. Ya. Sebagaimana perintah Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka anta da'a warasataka aghniya khairun min anta da'ahum alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi kaya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, kemudian meminta-minta orang lain. Jadi dalam Islam kita itu dituntut untuk meninggalkan keturunan dalam kondisi sejahtera, dalam kondisi berkecukupan, dalam kondisi kaya. Kenapa? Supaya nantinya dia tidak menjadi peminta-minta, tidak menjadi pengemis karena keadaannya yang miskin. Meminta-minta ini atau mengemis harta ini adalah termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh syariat, sehingga meninggalkan harta warisan kepada anak keturunan itu sangat dianjurkan, bahkan ya bukan dianjurkan ya, tapi diwajibkan supaya ini tadi, supaya keturunannya tidak menjadi orang yang miskin, kemudian karena dia miskin dia meminta-minta. Ini kan mencoreng kehormatan dirinya sendiri, mencoreng kehormatan keluarganya, kemudian mencoreng kehormatan Islam. Karena Islam tidak membenarkan seorang muslim itu menjadi pengemis. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa Islam kemudian menghapus pembagian warisan ya, berdasarkan tradisi jahiliyah tadi secara bertahap. Ya, jadi ilmu faraid ini atau konsep waris dalam Islam itu diturunkan atau diberlakukan secara bertahap, artinya tidak secara langsung. Kenapa? Hal ini dilakukan supaya umat yang masih baru tidak memandang negatif konsep waris Islam.
Ya, bayangkan seandainya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu, ya, kemudian diminta Allah untuk mewajibkan umat Islam yang baru ini, yang baru beberapa tahun umurnya, untuk menjalankan konsep waris Islam. Maka tentu ini akan memberatkan mereka, ya. Mereka belum siap secara mental, imannya juga masih rapuh, ya, belum sempurna, sehingga belum sanggup untuk menerima syariat secara kafah, secara langsung. Maka ini adalah hikmah di mana bahwa syariat itu diturunkan secara bertahap, ya, satu demi satu. Kemudian kadang-kadang syariat baru turun menghapus syariat yang lama dan seterusnya. Ya. Dan ini tidak terjadi hanya dalam ilmu faraid, ya, karena kalau kita pelajari syariat Islam, itu banyak syariat lain yang juga diturunkan secara bertahap. Misalkan pelarangan khamr, ya. Khamr itu dilarang, itu tidak langsung sekaligus, tetapi secara bertahap, ya. Pertama, Allah menjelaskan bahwa khamr itu mengandung manfaat, tetapi bahayanya lebih besar sehingga harus dijauhi. Kemudian turun lagi wahyu bahwa khamr itu harus dijauhi atau tidak boleh diminum ketika orang akan melakukan sholat. Baru yang ketiga kalinya khamr itu dilarang secara mutlak, ya, secara mutlak, secara keseluruhan. Artinya apapun kondisinya, kita tidak, umat Islam tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk meminum khamr. Nah, warisan juga seperti itu dalam Islam. Jadi warisan dalam Islam itu konsepnya diturunkan secara bertahap, tidak secara langsung. Ya. Ketentuan ini mengacu pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la hilfa fil Islam, wa ayyuma hilfin kana fil jahiliyah falam yuzad fil Islami illa syiddah. Ya. Ini sebuah hadis bahwa tidak ada sumpah perjanjian dalam Islam, dan perjanjian apapun yang dilakukan di masa jahiliyah maka Islam akan semakin memberatkannya. Ini terkait tadi, ya, bahwa dalam tradisi jahiliyah itu sumpah antar teman, antar sahabat untuk saling mewarisi satu sama lain, itu kemudian setelah datangnya syariat Islam tidak diperkenankan lagi, tidak diperbolehkan lagi dengan adanya hadis ini. Ya. Begitu juga misalkan bahwa anak angkat itu yang tadinya dalam tradisi jahiliyah mendapatkan harta waris, itu kemudian dalam syariat Islam juga dihapus. Ya. Bahkan Islam kemudian melarang orang Islam itu mengangkat anak. Ya. Mengangkat anak ini artinya dalam bahwa nasabnya kemudian disambungkan dengan dirinya. Ya. Meskipun dia bukan ayahnya atau dia bukan bapak kandungnya, tapi kemudian anak tersebut diaku sebagai anaknya atau nasabnya disambungkan dengan namanya dia. Ini tidak boleh. Maka ini juga dihapus dalam Islam. Artinya Islam lebih memandang atau lebih mengutamakan anak kandung yang punya hubungan darah, kerabat yang punya hubungan nasab, yang nanti akhirnya mendapatkan harta warisan. Bukan anak angkat, anak adopsi, bukan juga teman meskipun telah melakukan sumpah perjanjian seperti yang telah disebutkan tadi. Nah, ini sejarah singkat tentang kewarisan di dalam Islam. Next, selanjutnya. Sekarang kita pindah ke nilai keadilan sosial di dalam waris Islam. Ya. Baik. Kenapa kita umat Islam harus meyakini bahwa di dalam waris Islam itu atau di dalam konsep waris Islam itu terdapat nilai sosial dan nilai keadilan. Nah, nanti kita buktikan, ya. Kita buktikan benarkah warisan
atau tata cara membagi warisan dalam Islam itu adil, dan secara sosial masyarakat itu dianggap layak, bahkan nanti sampai akhir zaman, nah nanti akan kita buktikan. Peraturan atau sistem waris yang diajarkan Islam merupakan sistem yang adil dan selaras dengan fitrah serta realitas kehidupan rumah tangga dan kemanusiaan pada setiap kondisi. Ya. Kita kembali lagi, jika pada masa jahiliyah hak waris hanya diberikan kepada kalangan yang kuat, maka dalam Islam itu justru sebaliknya, karena Islam mengayomi golongan yang lebih lemah, dan golongan yang lebih lemah ini lebih berhak mendapatkan kasih sayang dan pertolongan. Sehingga bukan golongan kuat yang harusnya diutamakan, tetapi seharusnya adalah golongan yang lemah, yang diprioritaskan di dalam Islam. Apalagi jika penetapan ketentuan hak waris ditentukan oleh Allah sendiri. Karena Allah Sang Pencipta yang maha mengetahui, maha adil, lagi maha bijaksana. Jadi ini adalah salah satu akidah kita, ya, keyakinan kita, i'tiqad kita bahwa Allah itu Al-Alim, ya, adalah zat yang maha mengetahui, Al-Adil, zat yang maha adil, kemudian Al-Hakim, zat yang maha bijaksana. Artinya Allah itu mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya, kemudian ketetapan dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah itu pasti adil, kemudian Allah itu adalah maha bijaksana. Ini i'tiqad kita, ini adalah akidah kita. Ya, tidak boleh ada seorang yang mengaku mukmin kemudian dia membantah apalagi menentang tentang sifat-sifat Allah ini. Maka kalau kita lihat dalam Quran surat An-Nisa ayat 7, ya, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu au katsur nasiban mafruḍa. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 7 ini, ya, Islam menegaskan bahwa perempuan punya hak waris dan porsi bagian tertentu sebagaimana laki-laki. Jadi kalau di jahiliyah tadi sebelum Islam datang itu hanya laki-laki saja yang mendapatkan warisan. Nah, ketika Islam datang, Islam memberikan porsi warisan kepada kaum perempuan dengan dalil ini, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki ada hak bagian harta peninggalan kedua orang tua, dan bagi perempuan ada hak bagian harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu Islam menganggap mereka setara, menganggap mereka sama, sehingga baik laki-laki maupun perempuan keduanya mendapatkan harta waris. Tidak seperti di zaman jahiliyah di mana perempuan tidak mendapatkan harta warisan karena hanya laki-laki yang mendapatkan harta waris. Nah, bahkan dalam ayat ini lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun ini diulang 2 kali, ya. Lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun. Jadi mestinya kita Al-Qur'an atau Islam bisa saja menyebutkan lirijali walin nisa'i nasibun. Tetapi ternyata diulang 2 kali. Lirijali nasibun, kemudian walin nisa'i nasibun. Jadi laki-laki mendapatkan porsi jatah, walin nisa'i nasibun, perempuan juga mendapatkan porsi atau jatah. Jadi dua-duanya mendapatkan jatah yang sama. Oke, next. Nah, kemudian lanjut, ya, dalam surat An-Nisa ayat 11, Islam memberikan ketetapan bahwa bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Nah, ini mungkin yang sering sekali
dipandang bahwa syariat Islam itu tidak adil. Ya. Kenapa laki-laki mendapatkan 2 bagian, sementara perempuan mendapatkan 1 bagian? Padahal hikmahnya, kalau kita tahu adalah, kenapa laki-laki itu mendapatkan bagian 2 kali lipat lebih banyak adalah karena dia memikul tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Itu alasannya. Jadi kenapa laki-laki itu mendapatkan harta lebih banyak? Karena dia berkewajiban menafkahi keluarganya. Ya. Misalkan ada suami meninggal dunia, kemudian ada istri meninggal dunia, ya, maka suaminya mendapatkan harta warisan dengan jumlah yang lebih banyak daripada kalau suaminya yang meninggal, kemudian istrinya yang menjadi ahli warisnya. Kenapa? Karena si laki-laki ini kemudian nanti berkewajiban menafkahi keluarganya. Dia tetap berkewajiban menafkahi anak-anaknya, ya kan? Kemudian dia juga berkewajiban menafkahi harta orang tuanya apabila orang tuanya tidak mampu. Sementara perempuan itu tidak dituntut untuk menafkahi. Jadi tidak diberikan beban untuk menafkahi keluarga. Sehingga ketika dia mendapatkan harta warisan, meskipun harta warisannya itu setengah bagian dari laki-laki, tetapi dia bebas membelanjakan harta sekehendaknya. Dia tidak perlu mengeluarkan harta untuk si ini, atau si itu, atau si anu. Tidak perlu. Karena setelah harta itu menjadi miliknya, maka dia sebebas-bebasnya diperbolehkan untuk membelanjakan hartanya. Nah, ini ya. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah telah mensyariatkan kepadamu tentang anak-anakmu bahwa bagian laki-laki sama dengan 2 kali bagian perempuan. Jadi laki-laki itu mendapatkan 2 kali bagian lebih banyak dengan alasan yang telah disebutkan tadi. Next. Nah, ini juga perlu kita garis bawahi ya. Anggapan bahwa perempuan selalu dapat bagian hak waris lebih sedikit itu ternyata tidak benar. Ya, sekali lagi, anggapan bahwa perempuan selalu mendapatkan bagian lebih sedikit daripada laki-laki itu tidak sepenuhnya benar. Ya. Karena kondisi ini hanya ada dalam 4 kasus saja. Jadi kalau kita belajar ilmu faraid, ya, membaca karya-karya ulama tentang ilmu faraid, ternyata perempuan itu mendapatkan jatah waris lebih sedikit itu hanya dalam 4 kasus. Ya. 1, apabila ada anak perempuan dengan anak laki-laki. Nah, ketika orang meninggal, kemudian dia meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka benar perempuan mendapatkan jatah waris yang lebih sedikit. Ya. Artinya perempuan mendapatkan 1/3, sementara laki-laki mendapatkan 2/3 harta, 2 kali lipat bagian dari perempuan. Kemudian yang kedua, apabila terdapat ayah dan ibu pewaris. Ya. Jadi kalau ada orang meninggal, kemudian dia punya ibu dan punya ayah yang masih hidup, maka ibu dan ayahnya ini berhak mendapatkan harta warisan dari anaknya yang meninggal tadi. Dengan ukuran bahwa ayah mendapatkan 2 kali lipat daripada ibu, lebih banyak daripada ibu. Kemudian apabila terdapat saudara kandung dan saudari kandung, dan apabila terdapat saudara sebapak dan saudari sebapak. Artinya hanya dalam 4 kasus ini saja perempuan mendapatkan harta lebih sedikit, ya, jatah warisan lebih sedikit daripada laki-laki. Sementara menurut ulama, ya, perempuan justru mendapatkan lebih banyak dibanding laki-laki, itu lebih dari atau kurang lebih ada 14 kasus. Kan tadi kan banyak orang menganggap bahwa perempuan itu selalu mendapatkan harta waris lebih sedikit. Faktanya tidak demikian, ya. Karena kata para ulama justru perempuan mendapatkan jatah waris lebih sedikit itu dalam 4 kasus saja. Sementara sebaliknya, perempuan mendapatkan harta waris lebih banyak daripada laki-laki
itu dalam sekitar 14 kasus ya. Di sini kita berikan contoh beberapa, tidak mungkin kita tampilkan semua ya. Misalkan contoh di mana perempuan mendapatkan jatah lebih banyak daripada laki-laki misalnya adalah ketika ada seorang wafat kemudian meninggalkan suami dan seorang anak perempuan. Ini berarti ada perempuan ya meninggal dunia, perempuan kaya raya meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan suami dan satu orang anak perempuan saja. Jadi ahli warisnya suaminya dan satu anak perempuan. Maka dalam kasus ini anak perempuan mendapatkan 3/4 bagian. Sementara suami hanya mendapatkan 1/4 bagian. Nah, silakan dilihat ya. Silakan dilihat sendiri bahwa dalam kasus ini anak perempuan, itu kan berarti dia perempuan ya, anak perempuan mendapatkan 3/4 bagian dari total harta. Sementara suami, ini kan laki-laki, dia hanya mendapatkan 1/4 dari total harta. Sehingga misalkan kalau total hartanya adalah 100 juta, maka anak perempuan ini mendapatkan 75 juta dari harta ibunya yang meninggal, sementara suaminya hanya mendapatkan 25 juta. Belum lagi jika si suami ini adalah ayah dari anak perempuan tadi. Maka dia harus menafkahi anak perempuannya tadi. Jadi sudah dapat 25 juta, kemudian dia masih dituntut untuk menafkahi anak perempuannya meskipun anak perempuannya telah mendapatkan warisan 75 juta. Sementara anak perempuannya meskipun mendapatkan jatah waris lebih banyak yaitu 75 juta, tetapi dia tidak dituntut untuk menafkahi atau membelanjakan, memberikan hartanya ke orang lain. Dia boleh membelanjakan hartanya sekehendak hatinya. Contoh kedua misalkan, apabila ada seorang wafat meninggalkan ayah, ibu, dan 2 cucu perempuan. Jadi ada orang meninggal, kemudian ahli warisnya adalah ayahnya, ibunya, dan 2 cucu perempuan. Maka ayah mendapatkan 1/6 bagian. Ibu juga 1/6 bagian, sementara 2 cucu perempuan mendapatkan 2/3 masing-masing. Artinya mereka masing-masing mendapatkan 1/3. Ya. Jadi ayah yang laki-laki hanya mendapatkan 1/6 bagian. Sebagaimana ibu mendapatkan 1/6 bagian juga. Kemudian cucu perempuan itu mendapatkan masing-masing 1/3. 1/3 ini kan berarti 2 kali lipat dari 1/6. Artinya masing-masing cucu itu mendapatkan 2 kali lipat bagian daripada ayah dari si mayit tersebut, daripada kakeknya. Nah, ini berarti menandakan bahwa tidak selalu perempuan itu mendapatkan harta yang lebih sedikit daripada laki-laki. Cuman ini tidak banyak yang tahu sehingga muncullah, atau mungkin sudah ada yang tahu tetapi memang banyak orang yang atau musuh-musuh Islam yang kemudian tidak menyukai syariat Islam sehingga mencari celah dengan mengatakan bahwa perempuan itu mendapatkan lebih sedikit harta daripada laki-laki sehingga ini tidak dianggap adil. Baik, next selanjutnya. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 11, Islam menyampaikan bahwa jika kita membagikan warisan berdasarkan subjektivitas dan lebih dominan menggunakan akal, maka yang terjadi justru adalah perpecahan dan pertikaian. Ya. Dalilnya apa? Ini surat An-Nisa ayat 11. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak mendatangkan manfaat bagimu. Sehingga kita tidak tahu apakah orang tua kita yang lebih berjasa atau banyak manfaatnya kepada kita, atau justru anak-anak kita yang justru mendatangkan manfaat lebih banyak terhadap diri kita. Jadi kenapa anak dapat sekian, kemudian orang tua dapat sekian, harta warisnya dihitungkan Islam? Ya karena itu tadi. Karena kalau kita menggunakan akal kita, pandangan subjektivitas, maka justru akan menimbulkan perpecahan. Karena mungkin ada satu orang menganggap bahwa
orang tuanya lebih berjasa. Kenapa lebih berjasa? Karena dia yang melahirkan, dia yang merawat, dia yang membesarkan, dia yang membiayai sekolah dan sebagainya. Sehingga dengan logika seperti ini, maka seharusnya orang tua mendapatkan harta warisan yang lebih banyak ya, daripada anak. Nah, tapi kemudian dibantah lagi oleh satu orang lagi bahwa menganggap bahwa ternyata anak yang lebih banyak manfaatnya karena anak yang nantinya mendoakan dia, ya. Kemudian anak adalah yang merawatnya ketika masa tua misalkan dan sebagainya. Maka kalau berdasarkan subjektivitas, maka hal ini tidak akan selesai karena pendapat A belum tentu sama dengan pendapat B. Pendapat B belum tentu sama dengan pendapat C. Saya lebih memilih orang tua karena orang tua begini, saya lebih memilih anak karena anak begini, dan seterusnya. Maka Islam hadir, syariat hadir, memberikan konsep waris Islam supaya keadilan itu merata. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya kita tidak tahu siapakah di antara orang-orang tersebut, apakah orang tua kita, ataukah anak-anak kita yang lebih bermanfaat bagi kita. Baik, next. Dalam surat An-Nisa ayat 14, kemudian Islam menegaskan bahwa siapapun yang sengaja menolak keputusan Allah, termasuk dalam hal pembagian warisan, maka akan mendapatkan siksa yang pedih. Ya, ini dari rangkaian ayat tadi, dari surat Nisa ayat 7 sampai 14 ya. Ini ayat penutupnya. Allah berfirman, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu", dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, serta melanggar batas-batas hukumnya. Nah, ketika menafsirkan batas-batas hukum, ini ulama mengatakan bahwa adalah hukum warisan. Kenapa hukum warisan? Karena ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang warisan. Sehingga siapa saja yang dengan sengaja melanggar batas-batas hukum, dalam hal ini adalah hukum waris, fayudkhilhu naran khalidan fiha, maka niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Walahu adzabun muhin, dan dia akan kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan. Jadi ini menarik ya, karena di mana orang mukmin ternyata diancam yudkhilhu naran khalidan. Orang beriman tetapi diancam dengan neraka, masuk neraka secara kekal, secara abadi. Itu artinya orang-orang yang dengan sengaja melanggar hukum-hukum Allah, salah satunya adalah hukum warisan Islam, maka dia akan terjerumus ke dalam kekufuran. Dan ketika orang itu terjerumus ke dalam kekufuran, maka azabnya, balasannya adalah masuk neraka secara kekal. Baik. Selanjutnya, waktunya sudah habis atau masih ada, Ustadz Afan? Silakan dilanjut Ustadz Indra. Oh, dilanjut ya. Iya. Baik. Nah, kemudian ini permasalahan waris kontemporer ya. Ini termasuk pertanyaan-pertanyaan yang banyak dipersoalkan terkait dengan waris kontemporer. Nah, pertama, bolehkah menunda pembagian warisan? Nah, ini pertanyaan atau mungkin permasalahan yang sering kita temui dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat ya. Apakah boleh kita menunda pembagian warisan? Artinya ketika ada orang yang meninggal, kemudian hartanya secara tidak langsung, hartanya tidak langsung dibagi. Nah, penundaan pembagian warisan itu boleh dilakukan. Artinya pada dasarnya warisan itu harus dilakukan dengan segera. Pembagian warisan itu harus dilakukan dengan segera. Jadi begitu mayat itu meninggal dunia, kemudian jenazahnya sudah diurus dengan baik, sudah dimakamkan, sudah dikuburkan, maka harta peninggalannya harus segala dibagikan. Itu kaidah awalnya seperti itu. Nah, tetapi kemudian jika ada alasan-alasan tertentu, ya, maka boleh melakukan
penundaan warisan ya. Ini berdasarkan dalil maslahah mursalah. Artinya tidak ada dalil dalam Al-Qur'an, begitu juga tidak ada dalam hadis, tetapi secara maslahah mursalah itu boleh kita menunda pembagian harta warisan ya. Jika bisa dilakukan secara kekeluargaan ya, bisa dirundingkan, bisa dimusyawarahkan. Tetapi jika tidak bisa dilakukan dimusyawarahkan atau dirundungkan, maka wajib menggunakan ayat-ayat kewarisan sebagai solusi akhir. Artinya boleh ditunda jika ada maslahatnya, jika ada kepentingannya, tetapi alangkah baiknya langsung dibagi begitu mayit diurus jenazahnya, ya, supaya tidak terjadi perselisihan, persengketaan, dan lain sebagainya. Ya. Dan perlu diperhatikan juga bahwa penundaan pembagian warisan itu tidak boleh sampai berlarut-larut. Ya, sebagaimana kaidah hal yang bersifat darurat itu diperbolehkan sekedarnya saja. Jadi mungkin ada beberapa masalah sehingga penundaan warisan sehingga pembagian warisan itu ditunda, maka ini diperbolehkan. Tapi ketika alasannya itu sudah tidak ada lagi, maka ini bukan termasuk yang darurat. Oleh karena itu tidak hanya boleh dilakukan sekadarnya saja. Ya. Karena jika dibiarkan maka akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, ya, seperti potensi sengketa antar ahli waris. Kalau terlalu lama nanti akan bermasalah karena bisa jadi ketika tidak dibagikan secara langsung, ketika mau dibagikan ada ahli waris yang meninggal dunia. Ini menjadikan masalah lagi ya. Jadi misalkan ayahnya yang awalnya meninggal dunia, kemudian meninggalkan anak-anak. Nah, sebelum hartanya dibagikan, ternyata ada anaknya yang juga menyusul meninggal dunia. Nah, maka ini akan mempersulit cara membagi harta warisan. Kemudian menyusutnya nilai aset ya. Misalkan ada beberapa benda, barang, properti misalkan yang kemudian semakin tahun itu semakin turun nilai jualnya. Maka sebaiknya langsung ketika harganya masih normal. Ya, jangan sampai properti itu harganya turun kemudian baru dibagikan. Kemudian bahkan sampai kehilangan bagian hak waris. Nah, dan alasan-alasan selanjutnya kenapa penundaan itu tidak baik dan lebih baik disegerakan. Selanjutnya, baik, ini yang terakhir ya. Ini masalah kontemporer juga, masalah yang sering kita hadapi ya. Pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan, bolehkah membagi harta warisan sama rata? Ini pertanyaan yang juga sering ditanyakan. Boleh tidak kita membagikan harta warisan secara rata, kan? Sama rata. Pertama begini ya, sebelum ke sana, pertama kita harus tahu bahwa ketika kita mengikuti syariat, ya, itu adalah jalan yang paling tepat dan selamat. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasul-Nya atau melalui Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasul-Nya itu telah menetapkan batas-batas hukum tata cara membagi warisan sesuai dengan syariat Islam. Artinya dari awal memang kita seharusnya tunduk dan patuh terhadap syariat tersebut. Artinya memang kita dituntut dari awal untuk membagi atau mengikuti syariat Islam karena itu adalah jalan yang paling benar. Tetapi meskipun demikian, menurut para ulama boleh dan diperkenankan membagi warisan sama rata dengan 3 syarat. Artinya kemudian ulama itu membolehkan atau memperkenankan membagi sama rata ya, meskipun ini menggunakan hilah syar'iyah ya, menggunakan siasat ya, apa
Halo, apa kedengaran? Oke, alhamdulillah kembali lagi. Maafan ya. Tafadhol, Oke, dilanjut tinggal Ustaz. terakhir tadi, slide terakhir. Em, Boleh membagi harta warisan dengan sama rata dengan 3 syarat. Yang pertama, semua ahli waris harus akil balik, sudah dewasa. Kenapa? Karena dengan dia dewasa, artinya tidak ada potensi ketika nantinya dia akan menggugat atau meminta haknya. Ya. Jadi kalau masih kecil, kemudian dibagi sama rata, bisa jadi ketika dia tumbuh dewasa, dia akan menggugat hal tersebut karena dia tidak setuju. Nah, itu syarat yang pertama, artinya harus akil balik semuanya. Dan syarat yang kedua adalah seluruh ahli waris harus mengetahui jatahnya masing-masing. Ya. Jadi semua tahu bagian masing-masing. Ya. Jadi suami tahu bagian masing-masing, tahu bagian aslinya, kemudian anak perempuan tahu bagian aslinya, kemudian anak laki-laki juga tahu bagian aslinya. Kemudian setelah itu mereka berunding, kemudian yang laki-laki misalkan karena dia mendapatkan harta lebih banyak, dia merelakan hartanya, sebagian hartanya ke saudaranya yang lain. Dan yang ketiga adalah jatah yang berlebih tersebut diserahkan secara sukarela tanpa ada keterpaksaan. Jadi tidak boleh ada rasa terpaksa di sini. Bahkan karena sungkan. Jadi tidak boleh. Jadi kalau ada kira-kira saudara kita atau keluarga kita, kerabat kita yang secara terpaksa menerima harta warisan sama rata, maka itu tidak diperbolehkan. Atau misalkan ada kerabat kita yang sebenarnya dia ingin mendapatkan haknya secara penuh. Hanya saja karena dia sungkan atau malu, karena yang lain itu eh, karena yang lain itu membagikan harta waris secara merata, maka dia ikut-ikutan. Nah, itu juga tidak diperkenankan. Artinya, dengan 3 syarat ini, kalau semuanya dipenuhi, maka boleh seseorang itu membagikan harta warisan dengan rata. Baik. Apakah ada lagi? Baik. Selesai? Silakan. Setelah ini saya kembalikan ke moderator. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Indra sudah memberikan pemaparan secara ringkas tentang polemik konsep waris yang sebenarnya ketika umat Islam itu sadar dan mempelajari ilmu waris Islam secara menyeluruh, komprehensif, ternyata memang di sana tidak ada kesenjangan sosial, malah menimbulkan dan menumbuhkan yang namanya kesetaraan, yang namanya keindahan dalam sosial. Itu Masya Allah. Baik, selanjutnya bagi peserta yang hadir ada sesi tanya jawab. Silahkan bertanya jika hendak bertanya yang berkaitan dengan pemaparan waris Islam tadi. Tafadhol jika tanyakan. Masya Allah. Tafadhol Ustadz Faza. Silahkan dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Indra, pemaparannya Masya Allah membukakan
pemahaman bagi kami bahwasanya begitu luar biasanya konsep Islam, Ustaz. Dan akhirnya juga menjawab beberapa pertanyaan kami juga tentang konsep faraid yang disampaikan bahwa faraid begini begitu segala macam dengan pemaparan Ustaz. Mau izin tanya satu pertanyaan, tapi mohon izin tidak berkaitan dengan materi barangkali Ustaz. Mau tanya lebih kepada apakah akan ada sesi lanjutan terkait fikih daurah fikih faraid barangkali Ustaz, karena ya dari pemaparan Ustaz Indra tadi Masya Allah jadi tertarik untuk mendalami faraid gitu barangkali Ustaz. Begitu Ustaz. Ustaz Ruby, Ustaz Indra, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Baik ya. Ini pertanyaannya sebenarnya harusnya tidak ditujukan ke saya ya, harusnya ditujukan ke moderator ya, karena yang menyelenggarakan adalah lembaga. Saya secara personal hanya diminta untuk memberikan materi. Nah, apakah ada sesi lanjutan untuk belajar ilmu faraid, ya, misalkan dari bab awal sampai bab terakhir secara runut? Silakan ditanyakan ke moderator. Insya Allah nanti moderator yang akan menjawab ya. Baik, insya Allah ta'ala